Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Musyawarah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Daerah Maluku Utara, ricuh sesama peserta saling baku pukul. Pembuatan SIM keliling Satlantas Polres Seram bagian Barat melayani warga ke desa-desa. Ibu-ibu di Seram bagian Barat mengubah sampah karton menjadi aneka hiasan bernilai rupiah. Bangunan puskesmas pembantu atau pustu di desa Niniari, Kecamatan Taniwa, Seram bagian Barat hingga saat ini masih belum digunakan. Meski sudah rampung 100%, bangunan pustu yang dibangun dengan APBD sebesar 300 juta rupiah tahun 2023 hingga kini belum difungsikan dan terbengkalai. Harapan kami dari masyarakat Niniari Gunung, mungkin harapan kami kepada pemerintah daerah mungkin bisa perhatikan kami di daerah pegunungan. Warga mendesak dinas terkait segera melihat masalah ini guna membantu masyarakat setempat yang membutuhkan layanan kesehatan. Ongen Pesireron dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat. Ironi dunia pendidikan masih mewarnai negeri ini, termasuk di pelosok Provinsi Maluku. Salah satunya adalah SD Negeri 1 Elpa Putih, Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Seram bagian Barat. Sekolah yang dibangun sejak puluhan tahun silam kini rusak sana-sini. Pondasi, dinding, plafon, serta atap gedung sekolah ini telah rusak akibat termakan usia. Kondisi ini sangat mengganggu proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri 1 Elpa Putih ini. Meski kondisinya mengancam keselamatan jiwa, gedung sekolah ini tetap digunakan untuk belajar mengajar karena tidak ada pilihan lain. Ruangan kelas yang memang sangat memperhatikan sehingga proses pembelajaran sangat terganggu. Ya, mungkin di harapan kami juga mungkin di tahun 2026 ada sedikit sentuhan agar bisa diperbaiki, agar proses pembelajaran bisa dilaksanakan pada dua ruangan kelas itu. Siswa serta Dewan Guru meminta pemerintah daerah serta pusat untuk memperbaiki sekolah ini guna menunjang masa depan anak-anak di pelosok Seram bagian Barat. Ongen Pesireron dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Seram bagian Barat terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Salah satunya adalah dengan menghadirkan layanan SIM keliling untuk menjangkau masyarakat secara langsung di berbagai lokasi. Dengan sistem jemput bola ini diharapkan partisipasi masyarakat meningkat, sebab masyarakat tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke kantor polisi untuk mengurus SIM. Program Pelantas Menyapa Masyarakat ini bukan sekadar bentuk pelayanan administrasi, tetapi juga sarana komunikasi humanis antara polisi dan warga. Di sini, petugas pelantas tidak hanya membantu masyarakat membuat SIM, tetapi juga memberikan edukasi tentang tertib berlalu lintas dan pentingnya kepatuhan hukum di jalan raya. Jangan berdiri. Bagus sekali ya Pak ya, karena selama ini kan banyak masyarakat yang posisinya letak geografisnya tuh masih jauh dari lokasi di Piru ya, di kabupaten. Jadi ketika kalau mereka menyentuh sampai ke daerah kecamatan yang lebih jauh, malah bagus. Tadi ternyata banyak yang SIM-nya tuh sudah mati. Mungkin masyarakat yang lain tuh terkadang mikirnya biaya atau mau ke sana tuh jauh, akhirnya banyak yang mati. Dan ada kayak gini SIM keliling, malah bagus. Masyarakat bakal senang ya. Itu tanggapan saya sih, saya bersyukur banget ada
dari Polres menyediakan kegiatan ini. Jadi kita berikan upaya-upaya sehingga masyarakat lebih terbantu. Akhirnya mereka tidak hanya membuang biaya, tenaga, dan waktu untuk datang ke Polres yang jaraknya cukup jauh. Nah, dengan adanya mobil SIM keliling ini, masyarakat bisa lebih cepat mendatangi SIM-Link sehingga dapat mempermudah melengkapi administrasi dalam kendaraan bermotor. Komputer untuk pendaftaran Pak itu. Rencananya program SIM keliling ini akan terus menjangkau desa-desa di Kabupaten Seram bagian Barat sesuai waktu yang sudah terjadwal untuk memudahkan warga. Dito dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat. Menunggu antrian Pak, kan kita sudah menyediakan layanan kesehatan dari Musyawarah Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Provinsi Maluku Utara ke-6 diwarnai aksi baku pukul antara pendukung masing-masing kandidat calon ketua. Aksi saling baku pukul ini terjadi usai acara pembukaan dibuka Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe Senin sore di salah satu hotel di kota Ternate. Kericuhan berawal dari aksi protes oleh pengurus HIPMI Halmahera Selatan sehingga memicu ketegangan antara pendukung dan terjadi aksi baku hantam sesama peserta. Kericuhan baru reda setelah personel Polres Ternate bersama panitia menghalau perkelahian. Akibat kericuhan ini, satu orang mengalami luka di bagian wajah. Pembukaan musda ini turut dihadiri Ketua OKK BPP HIPMI Tri Febrianto Damu. Acara pembukaan masih banyak undangan yang kita undang, jadi itu belum insiden tadi itu bukan dari peserta peserta musda. Apakah itu dari pihak luar? Ya memulai itu kami lihat tadi ada pihak-pihak yang di luar peserta yang memulai itu. Nanti mungkin lebih jelasnya Bukan nanti, dari salah satu tim dari kandidat, bukan? Allah alam, saya tidak semua berkomentar itu, tapi yang pengamatan kami itu bukan peserta musda. Akibat kericuhan ini, musda HIPMI terpaksa ditunda dan baru dilanjutkan pada Selasa dengan agenda validasi peserta guna tertibnya musda. Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ternate.